Saya Siti Aqidatul Iza akan menjelaskan tentang penerimaan negara dalam struktur APBD. Penerimaan negara dalam struktur APBD terdiri dari beberapa. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah. Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Yang kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang terakhir, pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Adapun tujuan pinjaman daerah yakni untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman dari lain-lain. Pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. Perkenalkan, nama saya Aris Ayu Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak struktur penerimaan terkait pendapatan asli daerah terhadap pembangunan wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 Angka 18 yang berbunyi mengenai pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi serta perwujudan desentralisasi. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dari pendapatan asli daerah ini sendiri, yaitu memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu dengan memungut 11 jenis pajak dan 30 jenis retribusi daerah. Selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada 2, yaitu pertama pajak daerah, di mana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah tersebut. Jenis-jenis dari pajak daerah yaitu ada 2, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Selanjutnya pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota seperti contoh pajak reklame, pajak hotel, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sumber pendapatan PAD dari retribusi daerah. Yang pertama retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini sendiri memberikan jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi pihak yang membayar retribusi. Dengan pemungutan retribusi ini dapat dijadikan untuk peningkatan kualitas penyediaan jasa layanan yang lebih baik. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha, pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil.
Yang ketiga, yaitu retribusi perizinan tertentu. Pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas pemanfaatan ruang yang ada pada daerah tersebut untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan asli daerah lainnya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya adalah dampak adanya PAD terhadap pembangunan wilayah. Dampak positif yang diberikan yaitu sebagai perwujudan desentralisasi dari tujuan PAD sendiri, di mana desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, yang artinya pemerintah daerah diberikan wewenangan untuk mengatur segala hal yang ada di daerah tersebut tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Hal itu berdampak pada daerah yang tertinggal dengan diberikannya kekuasaan kepada pemerintah daerah tersebut. Daerah yang tertinggal dapat menjadi daerah yang mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Sedangkan untuk dampak negatifnya, kurang maksimalnya dalam mengelola PAD sendiri dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam pembangunan wilayah dan kurang meratanya dalam pembangunan wilayah yang ada di daerah tersebut. Saya Dita Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak adanya dana perimbangan terhadap pembangunan wilayah. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah guna menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana perimbangan sendiri terdiri dari DBH, dana bagi hasil, DAO atau dana alokasi umum, dan DAK, dana alokasi khusus, serta transfer lainnya yang terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Kemudian, dana perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemudian yakni peningkatan jumlah transfer ke daerah mampu dimanfaatkan oleh pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Salah satunya yakni pembangunan sarana dan prasarana. Dana transfer yang diberikan kepada daerah setiap tahunnya diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Besarnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah seharusnya diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat diukur dengan peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya yakni dampak adanya dana perimbangan terhadap pembangunan wilayah. Ada dua, yakni dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dana perimbangan mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan cara menyerahkan sebagian pengelolaan keuangan pemerintah yang nantinya dengan manfaat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan bagi suatu daerah yang bersangkutan serta dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian keuangan nasional. Kemudian dana perimbangan digunakan untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah di daerah agar pemerintah daerah bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan guna mencapai indikator keberhasilan pemerintah yang secara bertahap akan berdampak pada perekonomian nasional. Jadi kesimpulannya yakni
adanya dana perimbangan tersebut diharapkan dapat memeratakan pembangunan di daerah. Kemudian yakni dampak negatif adanya dana perimbangan terhadap pembangunan wilayah. Akibat adanya dana perimbangan yang terlalu besar mengakibatkan timbulnya perspektif bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan mengakibatkan alokasi dana tidak efisien untuk dilaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kelompok kami dengan judul penerimaan negara diprediksi susut 10% terimbas dari Corona COVID-19. Mungkin sebelumnya bisa dibaca terlebih dulu PPT-nya atau slide yang ada dalam PPT. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus ini, yaitu dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memperkirakan mengenai pendapatan negara yang turun 10% dari APBD tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena adanya dampak coronavirus yang melanda Indonesia dan berdampak juga pada perekonomian di Indonesia. Kemudian penurunan ini terjadi dikarenakan seiringnya turunnya pendapatan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Solusi atau stimulus yang diberikan pemerintah untuk mengurangi dampak dari adanya virus corona ini dalam perekonomian yaitu dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya, pembelanjaan pemerintah pada tahun ini diutamakan untuk kesehatan, kemudian untuk perlindungan sosial dan membantu usaha atau dunia usaha sebesar 255,1 triliun rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.